Barpa Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk sedulur kabar panen dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa dengan Gus Nur Samsun yang saat sekarang lagi viral memburu dukun-dukun yang ada di belahan dunia. Beliau kebetulan pada malam hari ini dapat berjumpa dengan Kabar Panekan Channel. Kita akan bincang-bincang sedikit dengan Gus Nur Samsun mengenai kehidupannya yang kemarin setelah kita melihat beberapa video beliau itu beliau menyatakan bahwa pernah mondok atau tinggal di pesantren Mbah Kiai Wahid di Joso, ya, Kiai Abdul Wahid di Joso Tuli Panehan. Nah kebetulan pada malam hari ini kita dapat berjumpa dengan beliau. Mungkin kita akan bertanya kepada Gus Nur Samsun mengenai kehidupan beliau selama mudi ilmu begitu ya barangkali, atau tolabul ilmi ya, bahasa pesantren ilmi atau bisa dikatakan dengan mencari ilmu ya. Mungkin bisa diceritakan Gus waktu mondok di pesantrennya Mbah Kiai Abdul Wahid. Iya, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam bahagia tanpa batas. Salam, sholawat, dan jangan pernah sekalipun meninggalkan sholawat ataupun sholat. Biasanya saya sebelum memulai boleh sholawat dulu ya. Iya. Kalau jenengan apal boleh diikuti, kalau nggak apal dengarkan saja. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Li khamsatun utfi biha harrul waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Itu sholawat yang sering saya panjatkan dikala saya mendatangi kemusyrikan atau kemungkaran, yaitu para dukun-dukun santet yang saat ini katanya sih lagi heboh ya. Iya. Untuk seputar masalah jejak spiritual saya atau di masa perjalanan saya tolabul ilmi, di pertama kali saya mondok pesantren, yaitu pondok pesantren pertama kali saya ada di Pondok Pesantren Salafiyah Miftahul Nurul Huda. Pengasuhnya beliau seorang guru yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya muliakan, yang insya Allah beliau senantiasa diberkahi dan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang bernama Kiai Haji Abdul Wahid, atau biasa disebut di kalangan para habaib. Beliau diberikan gelar oleh ayahanda dari Habib Syekh Asyigaf yang memiliki atau Syeker Mania. Nah, iya. Beliau diberikan gelar dengan sebutan Syekh Jubah Hijau. Jadi beliau itu karena kesehariannya itu sering suka dengan pakaian jubah hijau, maka diberikan gelar Syekh Jubah Hijau Oleh Habib Syekh ya itu. oleh Habib Syekh Asyigaf. Jadi bapaknya Habib Syekh. Oh iya. Bapaknya. Nah, saya pertama kali masuk pesantren di Miftahul Nurul Huda di tempatnya Abah Abdul Wahid di Joso Tuli Panekan, Magetan, Jawa Timur. Itu pesantren pertama kali saya. Dulu kisahnya itu luar biasa karena saya sebelum masuk pesantren sangat nakal sekali. Di kalangan keluarga saya semuanya mayoritas pesantren. Termasuk saudara saya, sepupu saya yang bernama Syekh Haromain, putranya Syekh Dur,
dari Meranggen Demak, itu kakak sepupu saya. Beliau sampai tamatan dari Al Azhar Kairo. Sedangkan saya waktu itu masih nakal, masih muda, masih nakal. Akhirnya berinisiatif berhenti sekolah, terus pengen masuk ke pesantren. Waktu itu sekolahnya Sekolahnya di Semarang. di Semarang. Tingkat SLTA, SMP. SMP. SMP Iya. saya nggak lulus karena saya berhenti pengen apa namanya, pengen masuk pesantren lah, pengen berhenti dari perjalanan yang tidak ada faedahnya. Jadi sekolah umum ya itu ya. Iya, karena dari dulu pertama kali saya berpikir itu buat apa saya sekolah formal setinggi langit seperti sarjana lah, adik saya sarjana, tapi saya waktu itu berpikir tidak ada manfaatnya saya sekolah, karena akan bermanfaat bagi saya kalau saya itu masuk ke pesantren, karena bagi saya akhlak yang paling utama, bukanlah pendidikan, bukanlah kekayaan dan sebagainya. Dan saya di pesantren itu diajarkan sama beliau itu luar biasa. Selain diajarkan jadi ilmu rohani, tetap jasmani juga diajarkan. Iya. Saya belajar di situ selama 5 tahun kurang lebihnya. Di pondok pesantren Mbah Wahid ya. Abah Wahid, Abah Wahid, saya itu 5 tahun. Dan tahun yang pertama saya mendapatkan perintah dari Abah itu untuk riadoh atau tirakat merawat. Kalau orang santri biasanya tahu. Jadi terus sampai merawat, terus bila ruhin, terus puasan Daud. Puasan Daud itu 1 hari puasa, 1 hari tidak. Nah, saya melakukan puasa merawat selama 5 tahun. Saya melakukan puasa bila ruhin selama 3 tahun 3 bulan. Terus saya melakukan puasa Daud 1 tahun. Setelah itu saya diperintahkan sama Abah Abdul Wahid untuk menjalankan tirakat jalan kaki dari Jawa Timur sampai ujung Jawa Barat, balik lagi ke Jawa Timur. Nah, itu perjalanan menempuh 1 tahun lebih. Dan di situ ada syaratnya. Syaratnya adalah tidak boleh ngomong sama manusia lebih dari 15 menit. Dan tidak boleh minta-minta kecuali air minum yang ada di sumur masjid atau di kran masjid. Di pancuran kran buat wudhu. Yeah. Itu harus izin sama takmir atau pengurus masjid atau musola tersebut. Kalau misalkan setiap nafas itu harus istighfar. Kalau setiap langkah kaki itu harus baca sholawat Nabi. Setiap ketemu makamnya waliullah harus mampir, maksimal paling banyak itu 3 hari 3 malam harus khatam Al-Quran. Dan setiap ketemu di pesantren-pesantrennya kiai-kiai ulama-ulama sepuh harus mampir silaturahim dan minta tetesan berkah doanya. Ya, dan di situ ujian-ujian saya sangat luar biasa, sampai saya disiram pakai air kencing. Mungkin barangkali kalau ada orang tersebut yang ingat menyiram air kencing, orang tersebut adalah supir. Mohon maaf, supirnya itu adalah supir kontainer. Waktu itu perjalanan mau selesai ke arah timur dari Kembali ya berarti. Kembali itu waktu masih di daerah sekitar Losari. Nah, itu disiram pakai air kencing kena dada. Terus ujian yang kedua itu diludahi sama supir truk, tapi truk box. Nah, itu diludahi. Itu melintas? Ya, saya jalan aja lurus. Tapi karena saya pantangannya tidak boleh marah, tidak boleh emosi, tidak boleh dendam, maka saya abaikan dan saya terus berjalan. Dan di situ kalau masalah saya di ujian kena santet, dari dulu sampai sekarang udah terbiasa. Jadi hal-hal yang seperti itu. Maka dari itu saya beretikat untuk mendatangi para dukun-dukun santet untuk menyadarkan mereka-mereka, beliau-beliau yang mungkin saat ini masih belum paham tentang perjalanan-perjalanan yang sebenarnya, perjalanan hidup yang sebenarnya. Nah, terus seputar saya waktu saya masih belajar di pesantren, ada keanehan-keanehan yang saya alami di pesantrennya Abah Wahid. Saya waktu ngecat di masjid itu hal yang tidak masuk akal dilakukan oleh beliau Abah Wahid.
menyuruh saya, memerintahkan saya supaya menyapu, dan ternyata beliau itu membawa 1 kilo beras yang di plastik itu, dicecerin ke serambi masjid. Iya. Anole, coba kamu kesini, ini beras ini disapu, nanti masuk dibawa ke kamar, dimasak aja, dimakan sama teman-teman. Berasnya tadi ya. Beras. Kenapa tidak langsung diberikan saja? Iya. Kenapa harus dicecerkan? Harus menyuruh saya itu menyapu. Itu Berarti dijajarin, dikumpulkan kembali begitu ya. itu yang pertama. Dan yang kedua, selang 5 hari kemudian beliau gula pasir yang dibuang lagi. Sama seperti tadi. Sama seperti tadi. 1 kilo juga. Itu juga saya suruh nyapu, terus disuruh buat kopi nanti malam sama teman-teman, ya saya pakai. Dan semua itu saya berpikir ada apa sebenarnya? Kenapa beliau itu Caranya seperti itu. Iya. Kan hal yang aneh. Setelah saya tafakur sampai sekarang ini, saya bisa kecil-kecilan membangun sebuah yayasan padepokan yang ada di Demak pusat ya, walaupun saya ini punya cabang di Malaysia, sudah punya cabang, terus di Kalimantan punya cabang, di Madura punya cabang. Dan saya berpikir kenapa beliau itu dulu waktu mengajarkan saya itu bertingkah seperti itu. Ternyata jawabannya adalah inti dari apa yang dilakukan beliau terhadap saya itu untuk membersihkan kotoran dari hati saya. Intinya kenapa harus menyapu? Karena supaya menyapu kotoran-kotoran jasmani dan rohani saya. Nah, karena sebelum pesantren saya kan nakal. Saya nakal biasa, nakalnya anak muda. Yeah. Nakalnya anak muda, suka berantem, suka nipu orang tua. Pernah ngalamin juga ya? Iya. Jadi bohongin ibu saya. Kalau ibu saya ngasih duit buat bayar SPP ya, saya nggak bayarin, tapi saya buat jajan. Itu. Saya buat jajan itu. Jadi mohon maaf ibu, kalau ibu saya mendengarkan, mohon maaf, dan saya setiap hari juga minta maaf sama ibu. Ya itu masa-masa waktu saya masih muda, masih sekolah, biasa butuh uang jajan lebih untuk main PS, PlayStation gitu kan. Terus perjalanan mengenai saya mendirikan padepokan itu, dan sedikit informasi. Padepokan yang ada di Demak, insya Allah akan saya pindah ke sini, ke Ngawi. Nah, jadi Ngawinya itu alamatnya ada di Pentok Pelem, RT 4 RW 5, Kelurahan Majasem, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Itu kapan Ini baru realisasinya? Ini baru diagendakan, dan saya sama keluarga baru merembuk masalah lokasi tanah dan masalah kedepannya biar tidak terbengkalai gitu kan, enaknya bagaimana. Ini masih rembukan, belum menemukan titik terangnya, ini masih dirembuk terus. Dan saya juga sebenarnya merembuk itu nggak cuma 1-2 hari sih, karena tiap hari ada tamu, jadi repot kan untuk merembuk itu. Nggak mungkin saya meninggalkan tamu demi merembuk ini, nggak mungkin. Semoga terlaksana lah. Amin saja. Jadi terus mungkin ada pertanyaan lagi, Gus. Apa? Kesan dari Gus Nur Samsun ini terhadap beliau yang terhormat Mbak Kiai Abdul Wahid itu seperti apa? Beliau di mata Gus Nur itu seperti apa? Kalau saya menceritakan tentang beliau itu rasanya pengen nangis. Jadi saya dari kecil tidak pernah, sampai sekarang saya tidak pernah tinggal sama kedua orang tua. Saya diasuh sama nenek, dan walaupun tidak satu rumah dengan kedua orang tua, tapi saya bisa berkembang dan saya bisa sampai saat seperti ini. Itu berkat beliau. Guru pertama saya yaitu Abah Kiai Haji Abdul Wahid atau Syekh Jubah Hijau. Beliau satu-satunya di antara banyak guru-guru saya, termasuk Kiai Haji Ma'ruf Amin yang saat ini wakil presiden. Beliau salah satu guru saya, Abu Ya Mufasir, Abu Ya Uci, Abah Syar'i Banten, itu semua ulama-ulama Banten. Dan
almarhum Abuya Fuad dan Banyak sekali ya berarti. Abuya Murtado, banyak sekali, dan Abah Lutfi dan almarhum Abah Maimun Zuber Iya, iya. dan pamannya Tuan Guru Bajang. Saya pernah mondok pesantren di NTB juga, masih pamannya Tuan Guru Bajang. Inti terkesan guru pertama kali saya adalah Abah Wahid. Saya merinding. Iya. Saya menahan nangis karena tangisan bahagia. Berkat beliaulah saya bisa seperti saat ini, yang mungkin sahabat-sahabat pernah melihat saya di YouTube saya, channel saya Gus Nur Samsun, yang banyak orang menganggap saat ini video sedang viral ya. Iya, Sedang iya. viral. Ya, berkat beliau, intinya berkat beliau. Tidak ada kata-kata selain alhamdulillah saya menemukan guru, sosok orang tua bagi saya. Terus Gus, apa itu namanya, dari pengalaman waktu di pondok pesantrennya Mbah Wahid itu, kesan di wilayah Panean sini itu yang mungkin apa ya, masih melekat itu apa? Yang masih melekat tempat-tempatnya sumber tujuh air Jabung. Ya, yang kemarin di YouTube itu ya. Nah, kemarin waktu saya eksplor sama Gus Fahim, Iya. saya ditantang pengambilan pusaka. Terus pasar Panekan, karena saya suka apa namanya, kalau ada liburan pondok pesantren saya suka main ke pasar, entah itu main PlayStation. Karena sampai saat ini saya juga masih suka main PlayStation. Saya di rumah punya PlayStation. Masih gemar juga ya? Masih gemar gitu. Masih gemar. Terus wilayah Magetan ya, terutama Magetan, alun-alun. Iya. Oh, iya. Alun-alun saya hobi sekali nongkrong di alun-alun, dan saya suka dengan kopi Magetan khas. Jadi kopi Magetan itu, karena kebanyakan kan kopi Magetan racikan sendiri ya. Iya. Masih apa itu, prongkol-prongkol ada. Iya. Ada numbuknya kasar gitu. numbuknya kasar itu. Iya. Sedep, wangi ya. Mantep, bikin melek mata kan. Nggak jadi nangis nih. Baik Gus Nur Samsun, terima kasih waktunya untuk wawancara kita, informasi. Semoga perpindahan pondoknya nanti segera terlaksana. Amin, amin. Dan semoga sukses selalu. Mungkin menyapa teman-teman dari Kabar Panean. Ya, sedikit saja ulasan dari saya, pesan-pesan dari saya, karena saat ini sedang dilanda, bumi kita ini dilanda dengan wabah COVID-19. Jadi mari kita bumingkan sholawat. Kita bersolawat, karena sholawat bisa menolak bala atau segala macam mara bahaya atau segala macam penyakit. Iya. Jadi kalau sholawat yang karena saya orang Nahdlatul Ulama, salah satu pemuda Nahdlatul Ulama, Iya. tentunya saya mengamalkan sholawatnya dari ijazah dari Abah atau Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Kalau boleh tahu itu sholawat tadi namanya apa ya? Sholawat apa? Sholawat Likhomsatun. Ya. Jadi cari aja di Google atau YouTube, banyak Likhomsatun. Jadi sholawatnya Mbah Hasyim Asy'ari. Saya ijazahkan, silakan diamalkan, insya Allah menjadikan keberkahan dan kemanfaatan. Pesan saya satu lagi, jangan pernah tinggalkan sholat, itu saja. Terus tebarkan kebaikan, karena kemungkaran tidak akan ada untungnya. Dari saya Nur Samsun, kembali lagi ke beliau, barangkali pengen menutup atau apa, silakan. Terima kasih. Sedulur Kabar Panean semuanya, terima kasih. Demikian bincang ringan kita bersama Gus Nur Samsun, yang kebetulan pada malam hari ini kita dapat berjumpa dengan beliau. Dan untuk penggemar Gus Nur Samsun, silahkan untuk senantiasa menonton channelnya Gus Nur Samsun. Jangan lupa like, subscribe juga untuk Kabar Panekan channel. Kebetulan saat ini kita bisa bertemu, dan terima kasih sekali
sekali ya Gus waktunya untuk Satu lagi boleh? Monggo. Satu lagi, mumpung saya masih di rumah apa namanya ini ya, karena saat ini program saya di Majasem, di rumah Majasem ya, atau Ngawi, sampai tanggal 6. Nanti tanggal 6 saya on the way pulang ke Demak selama 3 atau 4 hari karena banyak tamu-tamu yang sudah janjian dari segi pengen berobat dan konsultasi dan lain-lainnya. Bagi sahabat-sahabat sekitar Magetan, Ngawi, Ponorogo, Madiun, kalau pengen silaturahim ngopi bareng di rumah mertua saya di Majasem, itu rumah mertua saya, bukan rumah saya, rumah mertua saya, silahkan, saya persilahkan. Batas waktunya saya di sini tanggal 6 September ya. 6 September. Jadi ada kesempatan panjenengan sahabat-sahabat semua kalau pengen main, pengen bertemu, pengen ngobrol-ngobrol, pengen konsultasi bisa. Kalau mengenai pengen berobat non medis, kalau ada yang menanyakan biayanya berapa, maharnya berapa, seikhlasnya, semampunya atau gratis. Saya tidak pernah istilah menjual kacang, nggak pernah. Jadi bebas untuk umum. Betul. Ya. Terima kasih Gus. Ya. Mungkin nanti nomornya Gus Nur Samsun akan saya taruh di link deskripsi ya. Ya. Terima kasih waktunya, dan akhirnya kesempatan pada malam hari ini kita akhiri dengan bacaan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.